Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tetap semangat. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kebermanfaatan, dan rizki yang melimpah. Bapak Ibu, kali ini kita akan belajar mengenai cara pembuatan media pembelajaran dengan Google Sites pada modul yang kedua. Pada modul yang kedua ini kita akan membuat tampilan site dengan menggunakan Google Sites. Baik, kita sekarang buka browser yang sering kita pergunakan. Bisa Firefox, bisa Chrome, atau yang lainnya. Saya pilih Firefox ya. Selanjutnya kita isikan pada URL di bagian atas browser. Ya, ini namanya alamat URL-nya ya. Kita isikan sites.google.com, lalu kita enter. Di halaman ini Bapak Ibu bisa lihat ini menggunakan bahasa Inggris. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan bahasa Indonesia, bisa juga. Kita setting saja ya bahasa Indonesia. Misalkan Bapak Ibu menginginkan bahasa Indonesia, tapi saya lebih suka dengan menggunakan tampilan bahasa Inggris. Settingannya pada bagian di sini Bapak Ibu ya. Di bagian profile, lalu manage your Google account, nanti akan menjadi bahasa Indonesia semua Bapak Ibu, termasuk Gmail dan sebagainya. Lalu kita pilih yang personal info Bapak Ibu ya. Lalu kita pilih di bagian bawah itu ada language. Ya, ini yang kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Baik, kita kembali di Google Sites. Ini saya pergunakan bahasa Indonesia di akun satunya biar nanti Bapak Ibu bisa ada perbandingan seperti itu. Baik, di sini menggunakan bahasa Inggris dan di sampingnya menggunakan bahasa Indonesia. Sekarang Bapak Ibu buat situs baru, mulai situs baru di sini, bisa kosongan ataupun bisa menggunakan template yang ada. Kalau pilih menggunakan template, kita pilih di sini ya. Kita klik, nanti ada beberapa template yang bisa kita gunakan, kita adaptasikan. Dan juga bisa kosongan seperti itu. Baik, saya pilih yang kosongan untuk di akun bahasa Indonesia, saya pilih yang kosongan. Saya klik pada kosong di sini. Baik Bapak Ibu, nah inilah tampilan kalau kosongan Bapak Ibu ya. Di sini ada judul, ada masukkan nama situs. Nah, di sini ada ubah gambar, dan di atas ada tombol yaitu undo ya. Ini ada redo, dan di sini ada pratinjo. Kalau di bagian yang bahasa Inggris Bapak Ibu ya, saya perlihatkan. Kalau misalkan kita menggunakan template, salah satu template ya, saya pilih template yang lumayan bagus, klep aja di sini ya, nggak apa-apa. Kita pilih ini templatenya yang kita gunakan. Baik, di bagian atas di sini berbahasa Inggris Bapak Ibu ya, undo, ada redo, ada preview. Ya, ini copy link, publish, ini share with other. Baik, sekarang langkah yang pertama adalah kita setting terlebih dahulu. Kita setting dari halaman di sini ya, kita setting. Nama situsnya apa Bapak Ibu? Misalkan saya beri nama Arabiyatuna misalkan, atau nama yang lain bisa kelas berapa, bahasa Arab kelas berapa, seperti itu boleh. Dan di sini langsung ada tambahkan logo ya. Kita berikan logo Bapak Ibu ya. Kita tambahkan logo, klik logo. Nah, di sini ada setelan Bapak Ibu. Yang pertama yang kita tambahkan adalah pada logo ini. Kita upload ya, upload logo yang sudah kita sediakan, misalkan logo kelas ataupun teks pun juga bisa. Mungkin kalau ada tulisannya boleh ini ya. Nah, ini logonya, jadi langsung nampak di sini Bapak Ibu. Kalau yang di teksnya, misalkan tidak punya logo yang berupa
gambar bisa kita pergunakan logo teks ya. Arabiyatuna misalkan seperti itu. Lalu favicon. Favicon itu yang nanti ditampilkan di bagian sampingnya Bapak Ibu, di sampingnya di sini. Ya, nanti kita lihat ya. Sekarang favicon itu biasanya cuma logo saja, tidak ada tulisannya seperti itu. Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuat logo pada PowerPoint ataupun pada Canva. Kita upload ya, kita upload di bagian favicon-nya. Baik, sekarang sudah terupload dan nanti akan muncul di sini. Selanjutnya, pilihan selanjutnya adalah alat pengakses lihat saja. Nah, ini yang kita aktifkan semuanya. Tampilkan waktu kapan halaman terakhir, ini kita aktifkan semuanya saja. Dan selanjutnya analisis ya, analisis ini kita aktifkan boleh, tapi nanti harus mengambil dari kode Google. Nanti kita akan jelaskan yang setelah modul ini. Lalu banner pengumuman, ini kalau misalkan ada banner-banner yang ditaruh di atas seperti itu, boleh kita berikan di sini. Ya, nanti kita jelaskan lagi. Sementara untuk brand ini sudah kita masukkan. Dan menu itu di bagian mana Bapak Ibu? Nah, kalau bagian di sini itu menunya ada di bagian atas, nanti di bagian di sini. Ini saya berikan menu bagian atas, boleh juga menu di samping, nanti akan ada di bagian di sini. Baik, nah, sekarang sudah langsung tersimpan ya. Ya. Coba sekarang kita lihat yang menu yang di atas di sini. Itu ada bagikan dengan orang lain. Ini yang harus kita bagikan juga Bapak Ibu. Jadi nanti orang lain juga bisa melihat website kita. Ya, kita klik di sini ya. Baik. Nah, ini kalau orang lain mau mengedit ditaruh di sini, tapi kalau misalkan ganti link di sini kita klik. Situs ini yang dipublikasikan hanya pada tertentu. Nah, ini yang kita klik Bapak Ibu. Kalau draft itu dibatasi saja pada orang-orang yang dibagikan linknya tadi. Tetapi kalau yang di bawah ini, situs yang dipublikasikan, itu harus kita klik yang publik ya, yang publik ini sehingga orang lain nanti bisa melihat situs kita. Baik, lalu kita klik pada selesai. Ya, ini secara otomatis nanti situsnya bisa dilihat orang lain. Jadi tidak perlu minta akses lagi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini juga namanya boleh diganti-ganti dari sini secara langsung. Baik, lalu setelan ya. Setelan ini tadi Bapak Ibu ya sudah kita bahas di bagian ini tadi. Kita edit aja nyampe setelan. Lalu lainnya di sini ada history versi ya. Ini yang misalkan Bapak Ibu sudah mengedit beberapa waktu lalu, bisa diklik di sini. Duplikat situs ini bisa kita duplikat menjadi beberapa. Kalau misalkan Bapak Ibu punya kelas banyak, kita bisa duplikat situs ini. Baik, lalu sekarang adalah publikasikan Bapak Ibu ya. Ya, ini publikasikan, kita klik ya, publikasikan. Ya, ini yang penting sekali Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menyimpan ataupun sebelum mempublikkan ini harus diklik publikasikan. Dan alamat web ini diberi alamat tertentu Bapak Ibu. Misalkan tadi kan tentang Arabiyatuna, tentang bahasa Arab misalkan. Nah, kalau memang alamat ini masih tersedia, maka dia akan ada centangnya. Nah, ini lalu kita setelan penelusuran ya, minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs. Ya, kalau ini kita klik Bapak Ibu, nanti mesin telusur itu tidak menampilkan situs ini. Jadi ini tidak usah dicentang kalau memang Bapak Ibu ingin membuat situs ini sebagai publik yang bisa dilihat oleh banyak orang, bahkan seluruh dunia. Lalu kita klik publish. Ya, baik. Nah, kalau seperti itu, kalau sudah seperti itu, maka di sini akan ada tampil Bapak Ibu. Ya, di sini ada linknya yang bisa kita klik. Dan link inilah link alamat situs kita. Kita salin. Kita coba pastekan di bagian tabnya sini ya. Kita klik pada tabnya di samping, lalu kita paste.
Nah, ini adalah halaman yang tadi kita buat. Ini logonya sudah ada, judulnya sudah ada seperti ini. Baik, ini kalau pakai, lah ini favicon-nya Bapak Ibu. Tadi yang sudah kita buat, favicon yang logonya saja tadi. Baik, kalau yang di bagian di sini, di bagian bahasa Inggris juga sama Bapak Ibu ya. Hampir-hampir sama, cuman beda bahasanya saja. Dan ini sudah ada tampilannya yang bisa kita ganti-ganti. Kalau di bagian di sini ada publish, ya ini menggunakan bahasa Inggris, nanti diberikan misalkan kelas 10 misalkan. Nah, ini sudah dipakai Bapak Ibu, kita harus ganti ya. Misalnya Arabia kelas 10. Nah, ini masih ada. Lalu kita klik pada publish. Jangan lupa untuk tidak mengklik ini Bapak Ibu ya, request public search engine to not display. Nah, ini jangan sampai diklik. Kalau diklik nanti tidak bisa terdeteksi Bapak Ibu. Lah, kalau yang ini kita bisa manage ya. Kalau kita menggunakan akun dari belajar.id itu harus diganti juga menjadi linknya di sini untuk public. Ya, di sini untuk public. Baik. Seperti itu, lalu kita publish. Nah, sekarang nyala Bapak Ibu. Tadi nggak nyala, sekarang nyala. Dan di sini bisa di-copy. Ini adalah alamat dari website kita. Kita coba pastekan di bagian tab ya. Baik, lalu kita klik. Baik Bapak Ibu, ini adalah alamat website yang kita buat tadi, sudah tampak di sini. Sudah rame ya, karena tadi sudah ada gambarnya. Dan coba kita lihat di bagian di sini dan di sini ya. Antara tab yang pertama dan yang kedua ini akan berbeda. Ini ada logonya dan ini tidak ada logonya. Inilah yang namanya favicon tadi Bapak Ibu. Ya, namanya favicon, atau di settingannya di bagian di sini bisa setelan di brand image ya. Lalu di bagian di bawah itu ada favicon ini. Baik, bisa difahami Bapak Ibu ya.